Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masuk ke topik yang ke-11 ya, dengan materi ilmu al-faraid. Adapun subtopiknya, yang pertama itu mengenai pengertian faraid. Kemudian subtopik yang kedua itu ada beberapa hal yang bersangkutan dengan harta pusaka. Kemudian yang terakhir itu ada ahli waris. Ya, kita masuk ke subtopik yang pertama ya, itu membahas tentang pengertian faraid. Ya, jadi kata faraid ini berasal dari bahasa Arab. Ya, asal katanya itu adalah faraid dan bentuk jamaknya itu adalah faridah, yang artinya bagian-bagian tertentu bagi ahli waris dari harta pusaka ya. Sedangkan ilmu al-faraid adalah ya, ilmu tentang pembagian ahli waris mendapatkan bagian semestinya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama ya. Jadi jika tadi hanya pengertian faraid saja, sekarang apabila kita tambahkan dengan kata ilmu ya, ilmu faraid, apa artinya? Ilmu yang membahas tentang pembagian ahli waris. Oke, selanjutnya ya, beberapa hal yang bersangkutan dengan harta pusaka ya. Jadi sebelum harta pusaka itu dibagi-bagikan ya, pastikan terlebih dahulu harta si mayit ini telah memenuhi ataupun telah menyelesaikan beberapa hal ya. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu ada harus dipenuhinya kewajiban-kewajiban ya mengenai harta peninggalan tersebut, seperti zakat, pajak dan lain sebagainya. Ya, jadi jika si mayit tadi meninggal ya, sebelum hartanya dibagikan itu harus, kalau dia mempunyai utang ataupun zakat belum dia keluarkan, itu harus dikeluarkan dari harta yang dia miliki sebelum dibagikannya kepada ahli waris ya. Kemudian yang kedua itu ongkos dan lain sebagainya. Maksudnya di sini adalah ongkos dalam pengurusan, misalkan membayar zakat ya. Kemudian yang ketiga itu biaya penyelenggaraan jenazah ya. Kita ketahui ya, banyak sekali biaya dalam menyelenggarakan jenazah, seperti ambulan ya kan, ambulannya, kemudian gali kuburnya ya, itu juga harus dikeluarkan dari harta si mayit tadi. Kemudian ada membayar hutang. Nah, jika si mayit mempunyai hutang, dia meninggalkan harta warisan, maka kita harus melunaskan dulu apa yang dia hutangnya, ada berapa hutangnya, kita harus membayarkan hutangnya terlebih dahulu. Kemudian pemenuhan wasiat ya, jika dia memiliki wasiat maka ini juga harus ditunaikan ya. Jadi apabila kelima hal ini sudah ditunaikan ya, berapa sisanya dari harta yang dia miliki, itulah yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris. Oke, selanjutnya itu ada sebab hubungan kewarisan ya. Jadi ada beberapa penyebab seseorang itu mendapat harta warisan. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu sebabnya dikarenakan karena keturunan, kemudian karena perkawinan, kemudian memerdekakan budak, dan yang keempat itu hubungan keislaman ya. Jadi inilah yang menyebabkan seorang mendapatkan harta warisan. Kemudian sebab-sebab terhalangnya mewarisi ya, jadi ada juga hal-hal yang dapat menghalangi seseorang itu untuk mendapatkan harta warisan. Yang pertama itu sebabnya kenapa?
karena perbedaan agama. Misalkan orang tuanya agamanya Islam, anaknya tiba-tiba pindah agama gitu ya, jadi dia juga bisa terhalang mendapat harta warisan karena adanya perbedaan agama. Kemudian yang kedua itu pembunuhan. Yang ketiga itu ada perhambaan. Kemudian yang keempat itu tidak jelas ya mana dahulu yang meninggal antara yang mewarisi, yang mewariskan dan ahli warisnya. Jadi sepatutnya yang meninggal itu orang yang mempunyai harta warisannya dulu, baru yang ditinggalkan itu adalah mendapatkan warisannya. Jadi harus jelas mana yang meninggal dulu. Kalau ahli waris meninggal dulu, maka nggak bisa ya mendapatkannya, karena harus yang orang yang mewariskan meninggal dulu baru ada ahli warisnya gitu ya. Jadilah inilah penyebab seseorang itu terhalang mendapatkan harta warisan. Oke, selanjutnya itu ada ahli waris ya. Ahli waris ataupun seluruh ahli waris itu jumlahnya ada 25 golongan ya, dengan ketentuan 15 golongan dari pihak laki-laki dan 10 golongan dari pihak perempuan ya. Jadi ahli waris itu ada 25 golongan, 15 golongan laki-laki, 10 golongan perempuan. Ahli waris laki-laki itu siapa saja? Yang pertama itu ada anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Kemudian bapak, ada kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki kandung sebapak, saudara laki-laki kandung seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, kemudian ada saudara bapak yang laki-laki kandung. Oke, selanjutnya itu ada yang ke-11, saudara bapak yang laki-laki sebapak, kemudian anak laki-laki dari saudara bapak yang laki-laki kandung, kemudian anak laki-laki dari saudara bapak yang laki-laki sebapak, kemudian suami. Ya, inilah 15 golongan ya yang mendapatkan ahli waris dari pihak laki-laki. Kemudian yang terakhir 15 itu ada orang yang memerdekakan si mati ya. Jika semua ahli waris laki-laki tersebut ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya 3 golongan, yaitu anak laki-laki, suami, dan bapak ya. Jadi kan tadi banyak ya, sampai 15. Jika semuanya lengkap ada ya, maka yang paling berhak mendapatkan itu, kalau yang dari laki-laki itu ada 3, anak laki-laki, suami, dan bapak. Jadi kalau anak laki-laki, suami, bapaknya ini ada ya, jadi tidak perlu membagi ke semuanya ini 15 ya. Jadi inilah 15 golongan ahli waris dari pihak laki-laki. Yang B ahli waris perempuan, ada 10 golongan ya ahli waris dari pihak perempuan. Siapa aja? Yang pertama itu ada anak-anak perempuan, kemudian cucu perempuan, ibu, nenek ini dari bapak maupun dari ibu, kemudian saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan sebapak, kemudian istri dan wanita yang memerdekakan si mati. Ya, jadi ini adalah golongan ahli waris yang dari pihak perempuan. Oke, selanjutnya ya, masih di bagian ahli waris perempuan tadi ya. Jika semua ahli waris wanita tersebut ada ya, maka yang berhak mendapatkan warisan itu hanya 4 ya. Yang pertama istri, anak perempuan, cucu perempuan, kemudian ibu ya. Jadi
nggak perlu membagikan ke 10 semua tadi jika keempat ini ada ya. Jadi yang keempat inilah yang paling berhak ya dari golongan perempuan. Kemudian apabila keseluruhan ahli waris baik laki-laki atau perempuan itu ada ya, maka yang paling berhak mendapatkan warisan hanya ada 5 golongan. Siapa aja itu? Yang pertama itu adalah suami dan istri ya. Kemudian ibu, kemudian bapak, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, jadi apabila seseorang meninggal ya, kemudian meninggalkan harta warisan, kemudian dia juga mempunyai lengkap 15 golongan perempuan, 15 golongan laki-laki, 10 golongan perempuan, maka yang paling berhak mendapatkan harta warisan tersebut 5 orang ini ya. Suami, istri, ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Oke, sampai di sini saja ya pertemuan kita pada pertemuan yang ke-11 ya, pada topik yang ke-11 ini. Insya Allah besok kita akan sambung ke topik yang ke-12. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.